Nah, berikutnya adalah kita akan menambahkan library pada proyek Node.js kita. Oke. Nah, di sini untuk jadi JavaScript itu kalau di Node.js dia punya yang namanya npm ya. Tadi kita udah pakai npm ya untuk bikin proyek ya. Jadi sebetulnya npm ini adalah kepanjangan dari Node Package Manager. Jadi sebuah tools dari JavaScript gitu ya. Oh ya, ini ada yang nonton dari YouTube juga ya. Sebentar, saya mungkin akan share link slide-nya ya. Kasihan yang di yang di YouTube nggak dapat. Bentar ya, saya share dulu. Oke, nih ada nggak banyak sih yang di YouTube tapi nggak apa-apa nih ya. Saya share aja. Nah, silahkan. Itu ya udah saya share ya bagi yang di YouTube. Oke, kita lanjutkan. Jadi di Node.js untuk install library gitu ya, itu caranya adalah dengan menggunakan npm. Dan ini simpel perintahnya. Jadi teman-teman perintahnya tinggal di terminal ya. Perintahnya npm spasi install spasi nama package. Jadi misalkan npm spasi install spasi express gitu ya. Ini nama package express itu nama package-nya atau nama library-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini adalah daftar dependencies yang akan kita gunakan untuk di project kita hari ini ya. Nah, yang pertama adalah Express. Jadi Express ini adalah framework ya untuk website untuk mempermudah rekan-rekan mengembangkan aplikasi web ya ataupun mengembangkan API menggunakan di Node.js. Kemudian ada Socket.io ya. Ini library untuk komunikasi real time berbasis WebSocket ya antara server dengan klien gitu ya. Kemudian MQTT. Ya, MQTT ini adalah library MQTT ya untuk komunikasi dengan broker MQTT. Nah, ini sering digunakan dalam IoT. Kemudian ada library MySQL 2, ya MySQL 2. Library untuk menghubungkan Node.js ke database MySQL dan juga untuk menjalankan query-nya. Yang kelima adalah body parser. Ini adalah middleware yang ada di Express sebetulnya ya. Jadi digunakan untuk mengurai body pada HTTP ya. Jadi nanti kan kita ada request ke HTTP gitu ya. Kayak kita misalkan mau bikin JSON, bikin encodednya dan lain sebagainya. Jadi kita butuhkan ini juga seperti itu. Oke. API itu apa, Mas? API itu apa ya? API itu kalau di website, API itu kan macam-macam ya. Tergantung kita ngomongnya di mana nih. Tapi kalau di dalam website, API itu adalah jalur. Ya, jalur antara antara si uh, front end, API itu bisa dibikin sama backend kan. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi backend sama front end ini apa? Jadi backend ini kalau di website itu di pemrograman website backend ini adalah yang dia yang ngurusin ke database. Ya, backend ini adalah dia yang ngurusin ke database. Dia yang ngurusin sistem gitu ya websitenya dan yang ke database-nya. Front end itu adalah dia ngurusin tampilan. Ya dia yang ngurusin tampilan. Jadi tentu dia yang ngurusin ke sisi klien kan ya, yang klien yang melihatnya. Nah, API itu bisa bisa apa tuh ya? Bisa bisa penghubung antara front end dan back end. Tapi si API ini dibikin tentunya oleh back end ya. Dibikin oleh back end. Sebagai contoh misalkan si klien pengen eh, nulis data ke database. Nah, si back end itu bikinlah sebuah API untuk apa ya? Sebuah API supaya si front end itu bisa ngirim data ke database gitu ya. Jadi si front end misalkan dia bikin satu halaman form gitu ya, bikin form gitu ya, form untuk nulis data gitu ya. Ada nama, ada email dan lain sebagainya ya, itu standar website ya. Nah, nanti si front end ini cukup mengakses ke API yang sudah dibikin sama si back end gitu ya. Kayak gitu salah satunya. Tapi API itu kan macam-macam ya. Fungsinya macam-macam gitu. Nggak cuman kayak kita kan mau ngambil data ke API gitu ya. Kita mau masukin data melalui API. Kita mau ngedit, mau hapus data yang ada di database bisa dibuatkan sebuah API. Dan nanti pun kita sebetulnya bikin satu API ya untuk menampilkan data supaya bisa tampil di apa tuh di tampilannya gitu ya. Nanti ada tentang API juga. Dikit-dikit lah ya. Karena sebetulnya kalau pakai MQTT itu udah nggak perlu pakai API untuk ngirim datanya gitu. Jadi bisa langsung. Maksudnya kalau pakai Node.js ya, tapi kalau pakai PHP mungkin teman-teman pernah mengikuti pelatihan di tempat lain yang menggunakan PHP atau juga mungkin pelatihan di kelas robot yang menggunakan PHP. Umumnya kita biasanya bikin API. Nah, nanti kita menggunakan webhook ya. Jadi dari MQTT itu dilempar ke API. Tidak langsung biasanya seperti itu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah sama aja ya. Kayak gitu. Oke. Bisa ini aja bisa dicari ya atau bisa nonton videonya Pak Sandi Kagal itu
itu cukup lengkap penjelasan tentang API. Ya, ada di YouTube-nya itu namanya Web Programming Unpas ya. Kalau mau lebih hatam gitu ya, lebih 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 apa tuh ya, lebih gacor ya. Untuk paham tentang API bisa coba tonton video WPU, cari aja WPU API gitu ya, Web Programming Unpas. Oke. Nah, sebetulnya rekan-rekan bisa nginstal sekali-kali gitu ya, bisa nginstal satu kali, tapi saya rekomendasikan untuk nginstal semuanya. Nah, ini perintahnya ini copy aja nggak apa-apa. Ya, biar gampang ya, copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan ke sini. Ini saya clear dulu ya, biar rapi. Nah, baru kita Ctrl V. Nah, jadi ini cara agar langsung ke install semuanya ya. Di sini ada Express, ada Socket IO, ada MQTT, ada MySQL2 ya, dan ada body parser. Nah, kita klik enter, udah ke install semuanya. Ya, tinggal tunggu aja ya. Tinggal tunggu aja proses instalasinya. Tapi kita nggak perlu install satu-satu gitu ya. Karena capek juga ya install satu ya. Kita yang penting kita nginstal sekali, ya udah tinggal tunggu kan. Tinggal tunggu sampai proses instalasinya selesai gitu ya. Silakan dicoba dulu. Butuh waktu ini. Mas, kalau kita run di PS Code sama aja kok. Bentar-bentar. Sama aja nggak ya? Karena bentar, bentar, bentar. Coba misalkan ini saya pakai terminal ya. Karena apa tuh namanya? Mohon maaf. Si si Laragon itu dia punya environment sendiri gitu ya. Harusnya harusnya nggak tahu ini. Coba aja coba. Coba nih node index.js. Oh ya sama ya. Tapi coba node list ya, node list. Nah, nggak bisa ya karena beda environment. Nah, kalau kita buka nih lihat node list di terminal di apa tuh namanya di sini gitu ya. Ini kan pakai PowerShell ya. Nggak bisa ya. Kecuali ini bisa diatur dengan menggunakan terminal yang di Laragon. Nah, node list ini belum ada. Tapi mungkin ini belum. Oh ya sama ya, belum ya. Oh lupa. Eh, npm pun teman-teman. Setelah nginstal bisa coba sambil nginstal npm pun ya. Nah, coba saya node list, node list. Oh, bukan node list, npm list. Nah, ini untuk ngecek udah keinstall belum ya pakai npm list. Kita coba lagi di sini. Harusnya bisa sih ya. Coba cek lagi. npm. Oh, bisa bisa. Bisa ya karena eh apa ya? Karena library-nya dia tidak tidak di environment si Laragonnya, tapi disimpan di sini nih. Nah, disimpan di folder project-nya gitu ya. Nah, ini bisa yang bikin gede ya. Jadi si Node.js ini ketika kita install library, itu kita tidak install di environment-nya, tapi kita install di project-nya gitu ya, di environment project-nya. Jadi selama foldernya kebuka bener, ya bisa gitu ya. Boleh, silakan kalau menggunakan terminal di VS Code juga sama. Kayak gitu. Oke, tapi saya mungkin pakai Larang yang ini aja ya, biar gampang. Oke, silakan teman-teman. Selanjutnya mungkin bisa tambahin npm pun. Ini sekedar ini aja ya, biasanya perlu gitu ya. Kemudian eh, kalau mau ngecek bisa npm list. Buat ngecek si udah keinstall belum ya tuh udah ya, dan bisa juga dicek di ininya di sini nih di package.json. Nah, dicek aja di package.json di bagian dependencies udah ada ya, body parser, express, apa mqtt, mysql, dan socket.io gitu ya. Silahkan dicek aja itu untuk memastikan bahwa kita sudah berhasil menginstal semuanya gitu ya. Itu sama aja mas, outputnya apa tuh? Oh, mungkin tadi ya salah ya, bukan node list tapi npm list. Buat ngecek pakai npm list. Sama aja berarti bisa ya. Mau di PS Code atau mau di ini berarti bisa. Keren. Oke, saya coba cek ombak lagi. Ada yang udah sampai sini? Ada yang udah sampai install? Sudah ya? Oke, mantap. Oh, siap, siap.